Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryanti dari Prodi MPI 2B. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai pembawaan, keturunan, dan lingkungan pada psikologi pendidikan. Nah, kita kupas satu-satu ya. Nah, sekarang yang pertama kita bahas dulu psikologi pendidikan. Apa sih itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupa menerapkan teori-teori dan konsep psikologi. Jadi, dalam psikologi pendidikan itu berisi mengenai teori-teori dan konsep-konsep dalam psikologi sendiri, bagaimana cara kita memahami dan meningkatkan suatu pembelajaran tersebut, dan mengenai pengajaran baik yang berada di lingkungan, baik itu formal maupun non-formal. Tujuan dari psikologi pendidikan sendiri adalah memberikan resep jitu untuk guru dan orang lain yang berpengaruh dalam prestasi belajar. Jadi, kita itu memberikan step-step atau cara-cara untuk mengarahkan siswa atau seseorang itu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kita ke pembahasan awal. Pembawaan itu adalah sifat seseorang itu dari dia sejak lahir. Nah, bagaimana dia itu dibawakan, bagaimana dia itu dididik. Nah, itu akan berpengaruh bagi pendidikan si anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai keturunan. Nah, yang dimaksud keturunan di sini adalah bagaimana dia itu keturunan dari siapa, bagaimana cara dia itu berinteraksi, bagaimana dia itu bagaimana dia itu menanggapi orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Pembawaan, keturunan, dan lingkungan itu adalah satu kesatuan yang dimiliki oleh manusia atau seseorang sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan satu kesatuan tersebut tidak dapat dipisahkan, namanya saja satu kesatuan, pasti otomatis tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lain. Nah, menurut para ahli, membentuk kepribadian manusia ada beberapa aliran. Di antaranya adalah aliran empiris, yaitu menganggap perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman. Jadi, menurut aliran ini, seseorang itu dapat berpengaruh mengenai pengalaman, bagaimana dia berinteraksi, maka itulah yang akan terjadi pada orang itu, bukan keluarganya, dari keturunannya atau siapa, itu bukan. Kemudian aliran nativisme, yaitu beranggapan bahwa manusia itu berkembang ditentukan dalam pembawaan. Nah, maksudnya itu pembawaan adalah sikap dari lahir. Jadi dia itu dilahirkan seperti apa dan dikembangkan seperti apa. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan aliran nevitisme. Kemudian yang ketiga adalah aliran konvergensi, yaitu gabungan dari aliran empiris dan nativisme yang lebih cenderung atau lebih sesuai dengan seseorang muslimah. Nah, di sini disebutkan berbagai dalil-dalil yang beranggapan mengenai lingkungan sosial masyarakatnya itu seperti apa, berpengalaman dalam sosial budayanya seperti apa, begitu. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikatnya, pendidikan sebagai proses perorganisasian ilmu dan normatif. Begitu. Lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh misalnya adalah suhu dan udara. Kenapa begitu? Karena pada suhu dan udara tersebut akan mempengaruhi diri kita. Seperti ya, kalau suhu dan udara itu apabila dia berada di daerah panas misalnya, atau ya di daerah panas, dia akan pakai baju tipis mungkin, atau dia akan memakai baju yang pendek atau bagaimana gitu. Nah, bagaimana dia itu bisa membentengi diri dia itu menggunakan itu. Nah, pada intinya pembawaan, keturunan, dan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan, karena pembawaan itu adalah sifat yang dibawakan dia itu
bagaimana dia itu berpengaruh, kemudian keturunan itu berasal dari sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tuanya, kemudian lingkunganlah yang dapat merubah dirinya. Nah, kesimpulan yang saya ambil, pembawaan, keturunan, dan lingkungan itu tidak dapat terpisahkan karena mereka satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.